Selamat malam semuanya, nama saya Steven Rico dari Manajemen Malam. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya mengenai pajak bumi dan bangunan. Sebelumnya, apa itu pajak? Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat. Jadi, saya akan menjelaskan poin-poin dari pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, apa itu pajak bumi dan bangunan serta apa pentingnya bagi masyarakat? Yang kedua, apa tujuan dari pajak bumi dan bangunan? Yang ketiga, apa manfaat pajak bumi dan bangunan? Yang keempat, apa yang terjadi jika masyarakat tidak membayar pajak bumi dan bangunan? Apa itu pajak bumi dan bangunan serta apa pentingnya bagi masyarakat? Pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sebetulnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, serta pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan, serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pentingnya pajak bumi dan bangunan adalah membantu membiayai fasilitas umum seperti jalan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Apa tujuan dari pajak bumi dan bangunan? Yang pertama, sumber pendapatan negara atau daerah. PBB memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara dan pemerintah daerah yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Yang kedua, pemerataan pembangunan. Pajak ini membantu pemerintah dalam mendistribusikan dana ke berbagai daerah untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan fasilitas umum. Yang ketiga, pengendalian pemanfaatan lahan. Dengan adanya pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan, pemerintah bisa mengarahkan pemanfaatan lahan agar lebih efisien dan sesuai dengan peruntukannya. Yang keempat, kepastian hukum dan data pertanahan. PBB mendorong masyarakat untuk mendaftarkan dan memperjelas status kepemilikan lahan dan bangunannya, sehingga tercipta data yang akurat dan legalitas hukum yang jelas. Apa manfaat pajak bumi dan bangunan? Yang pertama, pembiayaan layanan publik. Dana dari PBB digunakan untuk membiayai layanan seperti perbaikan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kebersihan lingkungan. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Pajak ini mendukung pembangunan sarana dan prasarana seperti jembatan, saluran air, dan penerangan jalan. Yang ketiga, mendorong tertib administrasi pertanahan. Masyarakat terdorong untuk memiliki dokumen yang sah dan memperbarui data tanah atau bangunan mereka. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak membayar pajak bumi dan bangunan? Yang pertama, denda administratif. Masyarakat akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Umumnya dendanya adalah 2% per bulan dari jumlah PBB terutang, maksimal 24 bulan atau 48%. Yang kedua, tunggakan bertambah. Jika tidak dibayar dalam jangka panjang, tunggakan PBB akan menumpuk dan makin memberatkan karena ada denda serta bunga yang terus berjalan. Yang ketiga, penurunan kualitas layanan publik. Ketika banyak masyarakat tidak membayar PBB, pendapatan daerah berkurang, sehingga pembangunan dan layanan publik seperti jalan, sekolah, puskesmas bisa terganggu. Di sini saya mendapat studi kasus yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini menunjukkan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini berarti sikap sukarela masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, sikap tertib peraturan, pemahaman tentang pajak, tidak menunggak pembayaran, dan kepercayaan penuh terhadap aparat pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sekian hasil presentasi saya mengenai pajak bumi dan bangunan. Terima kasih.